Saudara-saudari yang terkasih, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon berkenan pindah ke bagian depan yang masih kosong. Disilakan maju ke depan saja. Terima kasih. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Pekan Biasa ke-21 tahun liturgi A dengan tema Atas dasar iman Allah menyerahkan kunci kerajaannya. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kebijaksanaannya melampaui segalanya. Tugas kita adalah percaya, taat, dan memuliakan Allah dalam pelayanan. Umat Allah yang terkasih, mari kita datang kepadanya dengan penuh iman. Karena atas dasar iman itu, Allah mempercayakan kunci pelayanan dan persatuan kepada kita, agar kita menjadi penopang keluarganya dan memuliakan Dia, sumber dari segala sesuatu. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Sigit Pranoto, Kor dari OMK San Prades, Tata Laksana dari bidang liturgi. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan penuh iman. Kita sambut perayaan Romo bersama para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudari, mari kita bawa seluruh intensi kita, doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita satukan dalam Ekaristi pada sore hari ini. Secara khusus kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang masih berkesusahan, khususnya saudara-saudari kita di NTT yang menjadi korban gempa, dan juga bagi kita semua yang saat-saat ini juga mengalami peristiwa kebakaran hutan atau apapun itu. Semoga juga suasana menjadi semakin kondusif.
Maka mari kita bawa seluruh harapan kita ini kepada Tuhan dan kita persatukan dalam Ekaristi suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Dalam perayaan hari ini kita diingatkan tentang bagaimana iman kita itu sendiri. Iman bukan sekedar meniru apa yang telah didengar dari orang lain, bukan sekedar meniru apa yang juga diceritakan oleh orang lain, tetapi iman merupakan sebuah tanggapan personal akan Allah yang mewahyukan dirinya. Maka pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah beriman dan menghayati iman itu? Maka saudara-saudariku, sebagaimana Yesus sendiri nanti akan menanyakan kepada para muridnya, siapakah aku ini? Mari kita juga bertanya diri, siapakah Tuhan bagiku? Siapakah Allah bagi hidup saya di dalam kehidupan sehari-hari kita? Maka mari kita nih sejenak, kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, yang damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Ya Allah, Engkau telah mendasarkan gereja-Mu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gereja-Mu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilan Yesus Kristus Putra-Mu untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu, aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah
jiwaku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buah tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat sore. Semua sehat? Alhamdulillah, semua sehat ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita memperhatikan bagaimana proses yang ada dalam gereja kita, dalam gereja Katolik, untuk menjadi seorang Katolik, untuk menjadi seorang anggota gereja Katolik, itu butuh proses yang panjang. Ada di sini yang sedang katekumen? Gak ada ya? Ada yang baptis dewasa? Pasti ada. Prosesnya tidak cepat, prosesnya tidak gampang, kadang-kadang juga harus butuh waktu yang juga lama. Paling tidak perlu belajar 1 tahun untuk menjadi seorang Katolik, untuk menerima sakramen baptis. Dan disinilah kepada kita mau ditunjukkan juga bahwa dalam proses beriman itu memang juga sungguh-sungguh perlu sebuah proses yang panjang, dan pada akhirnya untuk melalui proses yang panjang itu juga pada akhirnya mengarahkan kita untuk sungguh-sungguh mengenal apa itu gereja Katolik, imannya bagaimana, siapakah Allah yang kita imani. Inilah proses panjang yang harus kita lalui. Maka beriman itu bukanlah sebuah proses sekali jadi, bilang mengatakan saya percaya, saya mau dibaptis, mengatakan itu kepada romonya atau kepada siapapun orang Katolik, lalu tiba-tiba dibaptis. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi ada hal yang memang harus dilalui melalui proses pengenalan, melalui proses juga pemurnian. Maka di sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses beriman itu kalau mau disandingkan, mau dibandingkan, itu sedikit mirip dengan orang yang sedang berpacaran dan ingin membawa hubungannya ke arah yang lebih serius. Ada yang sedang merencanakan untuk menikah? Mungkin ada, yang di atas itu pasti ada, itu OMK. Proses beriman itu seperti itu, kurang lebih mirip dengan seorang yang mau membangun keluarga, yang sedang berpacaran, yang sedang membawa hubungannya ke arah yang lebih serius. Mengapa saya mengatakan demikian? Saudara-saudari, kalau seseorang mau membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, tentu saja kita tidak cukup hanya mengatakan, kata orang dia itu orangnya baik loh. Atau tidak cukup juga mengatakan kata teman-temannya dia itu orang yang tipenya yang setia. Tidak cukup hanya itu. Atau misalnya zaman sekarang kalau dilihat-lihat dari postingannya di media sosial kelihatannya cocok untuk saya. Tidak cukup dengan itu. Artinya apa? Dalam proses membangun sebuah hubungan yang lebih serius, dalam berkeluarga misalnya, orang tidak cukup hanya melihat atau juga mengimani kata orang, tetapi ia harus sungguh-sungguh mengenal pribadi yang akan menjadi pasangannya itu. Demikian juga dalam iman. Dalam beriman kita perlu mengenal siapa yang kita imani. Ada proses, mungkin kita mendengar tentang siapa Yesus itu dari orang lain, dari kesaksian orang lain. Tetapi pada saatnya ada tahap, ada titik tertentu di mana kita sungguh-sungguh perlu mengenali secara pribadi. Kita mungkin mengenal Yesus dari orang tua, dari guru-guru agama kita, dari para romo, atau mungkin juga dari gereja sendiri. Kita mungkin melihat, mendengar itu. Kita tahu banyak tentang Yesus dari apa yang kita dengarkan. Semuanya itu tentu saja penting. Tetapi pada akhirnya
Seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih personal kepada kita. Menurutmu siapakah aku ini? Maka saudara-saudari, inilah yang terjadi di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Bagaimana Yesus bertanya kepada para muridnya. Pertanyaan pertama adalah, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dan para murid langsung bisa menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Dengan mudah mereka mengatakan itu. Mereka tahu apa yang dikatakan orang tentang Yesus, tetapi tidak berhenti pada hal itu. Yesus kemudian mengubah pertanyaannya menjadi lebih personal. Kalau tadi Yesus mengatakan kata orang, siapakah anak manusia itu? Sekarang Yesus mengubahnya, tetapi menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Saudara-saudari, pertanyaan ini sangat personal dan pada akhirnya kita mendengarkan bagaimana Petrus yang menjawabnya. Dia dengan lantang mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, inilah peralihan dari apa yang dinamakan sebagai iman kata orang, iman menurut orang lain, menjadi iman sebagai sebuah pengenalan pribadi, sebuah pengenalan personal yang dialami dan diyakini oleh Petrus dan murid-muridnya. Bukan lagi kata orang Yesus itu adalah Tuhan, tetapi Petrus seolah-olah mau mengatakan, Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Atau kita pun juga ketika kita ditanya siapa Yesus bagimu, kita tidak sedang menjawab kata orang Yesus itu adalah penyelamat, Yesus itu adalah A, B, C dan seterusnya. Tidak cukup pada hal itu, tetapi kita juga mau mengatakan secara personal dari pengalaman iman kita, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam hidupku. Maka disinilah kita melihat bagaimana pengalaman Petrus tadi, dari pengakuan iman Petrus tadi, pada akhirnya Petrus menerima kepercayaan yang lebih besar lagi dari Yesus, di mana Petrus menerima kunci kerajaan surga. Seperti Eliakim dalam bacaan pertama tadi, kunci ini menjadi sebuah tanda kepercayaan dan tanggung jawab. Dan Petrus karena jawaban imannya tadi menerima itu karena pengenalannya akan Yesus sendiri, karena imannya yang personal. Maka saudara-saudari, kalau kita melihat siapa pribadi Petrus sendiri, mungkin kita juga bertanya-tanya, mengapa harus Petrus yang menerima itu? Padahal Petrus itu bukanlah orang yang sempurna. Mengapa ia menerima tanggung jawab yang besar? Kita tahu siapa Petrus itu. Ia mudah emosi, dia pernah takut ketika Yesus ditangkap. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi disinilah yang menjadi misteri Allah sendiri. Mengapa Petrus tetap dipanggil, tetap dipilih? Dan di sini kita juga boleh mengimani, mengalami bagaimana Tuhan sendiri tidak mencari orang yang sempurna untuk diberikan berkat-Nya. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua, pikiran dan jalan Tuhan memang jauh lebih dalam dari pikiran kita sendiri. Tuhan dapat memilih manusia yang lemah, yang penuh kekurangan, selama ia mau percaya dan membuka diri kepada rahmat-Nya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Anda semua untuk menjawab pertanyaan yang Yesus
berikan kepada Petrus dan para muridnya tadi. Menurutmu siapakah aku ini? Apakah Yesus hanya Tuhan yang kita kenal karena kata orang? Ataukah kita sungguh-sungguh mengenalnya secara pribadi sebagai kekuatan ketika kita lemah, tempat kembali ketika kita jatuh, dan sahabat ketika kita merasa sendirian? Iman, kata orang, mungkin adalah awal, tetapi iman harus bertumbuh menjadi sebuah pengenalan pribadi, pengenalan personal kita kepada Allah sendiri. Seperti sebuah relasi yang ingin semakin serius, kita perlu terus-menerus mengenal pribadi yang kita kasihi dan kita imani itu. Demikian juga dalam iman. Mengenal Yesus bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari, tetapi kita terus-menerus perlu mengenalnya melalui doa-doa kita, melalui mendengarkan dan membaca sabdanya, melalui perayaan Ekaristi yang kita dengar dan kita ikuti, serta melalui berbagai macam pengalaman hidup kita, baik saat kita jatuh maupun saat kita berhasil. Dan dari hari ke hari iman kita bertumbuh bukan hanya karena kata orang tentang Allah, tetapi karena kita sendiri semakin mengenal, mengalami, dan pada akhirnya mempercayainya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita dari hari ke hari semakin mengenali siapa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita semakin dekat dengannya, semakin berani untuk membuka hati kepadanya, dan semakin mampu untuk melihat kehadirannya dalam setiap pengalaman hidup kita. Dan semoga ketika Tuhan bertanya kepada kita, menurutmu siapakah aku ini? Kita dapat menjawab bersama Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bukan karena kata orang, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengenalnya dan percaya kepadanya secara pribadi di dalam diri kita. Karena iman yang dilandasi oleh pengenalan pribadi tidak akan mudah goyah meskipun orang lain menjelekkan atau bahkan mencacinya. Maka semoga sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan kita dan membawa kita untuk semakin mengenali siapa Allah bagi hidup kita sehari-hari. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kehadirannya di tengah-tengah dunia merupakan bukti cinta Tuhan yang takkan pernah meninggalkan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, yang telah berkenan mengutus Putranya demi keselamatan kita. Umat menjawab, Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi Bapa Suci Paus Leo ke-14, ya Bapa, semoga Roh Kudus menguatkan Bapa Suci untuk memimpin gereja dengan bijaksana dan teguh, sehingga berkat penggembalaannya
kami semakin dekat dan cinta kepadamu, sumber kehidupan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para uskup dan imam, ya Bapa, semoga para uskup dan imam selalu memberikan harapan dan semangat kepada umat Allah untuk selalu setia kepadamu dan tekun mewartakan kerajaan-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa tidak tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kepentingan diri sendiri, tetapi mau menjadi pembela bagi para papa serta orang-orang yang tidak mampu bersuara. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga hidup umat Kristiani tetap dibangun di atas Yesus Kristus sebagai batu dasarnya, dan gereja dibangun berkat pelayanan umat yang sederhana dan penuh kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang berkesusahan, khususnya para korban gempa bumi di NTT. Semoga Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami, dan juga Engkau memberikan belas kasih-Mu bagi mereka yang meninggal dunia karena menjadi korban gempa bumi ini. Dan semoga Engkau pun menggerakkan hati banyak orang untuk ikut serta meringankan beban saudara-saudari kami yang masih terus berjuang. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, tolonglah kami untuk menghargai dan mencintai setiap orang sebagai sesama makhluk dan yang untuknya Yesus telah mengorbankan hidupnya. Tinggallah bersama kami sehingga kami saling membangun dengan iman dan keberanian, kepercayaan dan pengharapan dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Segala layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami
hartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal, sabda Tuhan. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dituntun kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di dalam kemuliaan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendoakan tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putra-Mu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putra-Mu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Timotius Daniel Yauhari, putra dari Christopher Hendrik Yauhari dan Christina Tantinawati, warga lingkungan Agnes, dengan Gabriel Divenip FS, putri dari Cencen Adriani Wijaya, tinggal di apartemen Mediterania, Jakarta. Rencana perkawinan tanggal 12 September di Gereja Santo Ignatius Loyola, Menteng, Jakarta. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Vincentius Niko Wijaya Kusuma, putra dari Eugenius Maria Dani Wijaya Kusuma dan Francisca Sylvia Aida dari Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Noela Alexandra Selina Titania Tamrin, putri dari Fauzi Tamrin dan Tan Meihua Amelia, warga lingkungan Agustinus. Rencana perkawinan tanggal 12 September di Gereja Santo Yosef, Palembang. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Joviko Nikolaus Honanda, putra dari Eriko Nikolaus Honanda dan Prita Sanjaya, dari lingkungan Santo Albertus, Paroki Regina Coeli, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, dengan Ana Greta Anggreni, putri dari Dr. Sugiarto S. dan Yovitaria SH, warga lingkungan Agnes. Rencana perkawinan tanggal 16 September di Gereja Katedral Jakarta. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan William Setia Atmaja, putra dari Iwan Setia Atmaja dan Low Ewi, dari lingkungan Santo Nikodemus,
Paroki Santo Laurentius Alam Sutra Jakarta dengan Teresia Angelina Chandra, putri dari Martinus Chandra dan Kartini, warga lingkungan Agustinus. Rencana perkawinan tanggal 20 September di Gereja Santo Laurentius Alam Sutra Jakarta. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Misa Wilayah. Hari Selasa, tanggal 25 Agustus, pukul 16 di Kapel Santo Aloysius dilaksanakan Misa Wilayah Matius. Untuk itu, diundang partisipasi dari semua warga lingkungan Antonius, Maria Goretti, Petrus I, Petrus II, dan lingkungan Yohanes Memandi untuk mengikuti misa ini. Setelah misa, ada ramah tamah di Plaza. PIC Magdalena Lilis. 3. Pembekalan materi BKSN. Diundang kehadiran para fasilitator di lingkungan pada tanggal 29 Agustus pukul 19.30 di Angela Merici. Agenda pembekalan materi BKSN, PIC Eko Setio. 4. Giat persekutuan doa dan oikumene medika Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pedom FK Unsri akan melaksanakan penggalangan dana untuk kegiatan mereka berupa bakti gereja, yaitu pemeriksaan kesehatan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol di Gereja San Frades. Kegiatan dilaksanakan setelah misa hari Sabtu 29 Agustus dan Minggu 30 Agustus. 5. Rapat Pleno DPP. Akan diselenggarakan rapat Pleno DPP pada hari Minggu tanggal 30 Agustus pukul 9.30 sampai 13 di Balai Paroki. Agenda LPJ program dan karya di bulan Januari sampai Juni 2026. PIC Yeni Lim. 6. Kolekte khusus. Sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 30 Agustus diintensikan sebagai kolekte khusus untuk pemekaran Keuskupan Agung Palembang dan pemeliharaan Gereja San Frades. 7. Penerimaan Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada 2 tambahan. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi ketika masuk ke gereja Anda semua sudah dibagikan amplop. Itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kita semua
sesuai juga edaran dari keuskupan untuk berbagi peduli kepada saudara-saudari kita di NTT yang menjadi korban gempa bumi. Maka silahkan bagi Anda yang mau berpartisipasi, kita akan bersama-sama dengan seluruh umat yang ada di Keuskupan Agung Palembang mulai Sabtu kemarin hingga hari ini kita semua mengumpulkan dana untuk solidaritas kepada mereka. Maka silahkan diisi, bagi yang tidak mengisi amplopnya juga boleh dikembalikan. Atau kalau ada yang mau transfer juga bisa mentransfer ke nomor rekening DPP San Frades dengan menambahkan angka 1 di bagian terakhir belakang nominal yang Anda transfer. Nah, ini sudah muncul. Silakan bagi yang mau memberikan secara tunai maupun secara non tunai dipersilahkan. Ini untuk menunjukkan solidaritas kita. Kita akan kumpulkan itu dan kirimkan bersama-sama dengan seluruh dana yang berhasil dikumpulkan di Keuskupan Agung Palembang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengundang frater kita yang baru 1 minggu berada di sini. Silakan frater. Mungkin sebagian sudah mengenal, sebagian ada yang belum, maka ini kesempatan yang baik untuk frater memperkenalkan diri. Kính chào cha Sigit, quý ông bà, anh chị em. Xin chào buổi tối và xin Chúa chúc lành cho mọi người. Selamat malam Romo Sigit, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat malam Sugeng Dalu. Berkat dalam Wang Sanghau. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Iya. Di sini mungkin sudah berapa Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tahu nama saya siapa dan saya dari mana. Tapi saya minta izin untuk memperkenalkan saya diri sendiri lagi. Nama saya Frater John Lã Quốc Huy dari Kongregasi Imam-Imam Hari Kudus Yesus bersama Romo Sigit. Saya dipanggilnya Frater Huy. Kalau tidak bisa boleh Frater Hiu. Kalau Bapak Ibu sudah tahu ikan hiu itu, saya suka juga ikan hiu. Saya dikasih nama Jawa itu Frater Bejo. Jadi di sekolah tingkat SIJ Yogyakarta itu tahun 2022 saya sudah sampai ke sana, lalu lanjut kuliah teologi di sana. Jadi di sana saya sangat dicintai oleh para konfrater, jadi mereka kasih saya namanya Bejo. Saya berasal dari Vietnam. Kemarin pas saya pulang untuk memperpanjang paspor dan visa, maka boleh saya akan datang ke Paroki San Frades ini untuk melanjut tahun orientasi pastoral dan panggilan saya. Sekarang saya diutus ke gereja yang sangat luar biasa bagi saya. Sebenarnya saya dulu ada siannya saya ingin jadi misionari, maka saya diutus ke Indonesia. Waktu saya setelah selesai ujian skripsi itu ditanya, kamu mau top di mana? Top itu tahun orientasi pastoral dan panggilan. Itu saya bilang saya ingin ke tempatnya stasi, tempatnya jauh-jauh dari kota, karena saya ingin mau menikmati kehidupan orang di sana gimana ya, untuk menginspirasi panggilan saya. Tetapi memang Tuhan itu ada rencana yang sangat berbeda dengan kehendak saya.
Tapi rencananya sangat luar biasa bagi saya. Saya dikirim ke gereja San Fades ini, di mana umat hebat dan murah hati. Kami di sekolah tingkat SCJ itu sering mendengar umat kami dapat dana dari umat-umat dari San Fades untuk kami pendidikan kami di sekolah tingkat SCJ di Yogyakarta. Kami sangat terima kasih. Saya diutus di sini dengan tujuannya belajar. Saya sangat ingin belajar banyak tentang pastoral dari Romo, suster, umat di San Fades ini. Saya minta Romo, suster, dan umat di San Fades membantu saya untuk berkembang. Saya akan mampu melayani dan teguh serta setia dalam panggilan saya. Semoga apa yang saya dapat dari paroki San Fades ini akan jadi buah-buah bagi gereja masa depan, khususnya untuk berkembang panggilan saya. Xin Chúa chúc lành cho mọi người. Tuhan memberkati semua. Sugeng Daudu berkat dalam Martunun. Matur nuwun. Cảm ơn, sia-sia. Sia-sia. Terima kasih Frater Bejo atas perkenalannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, semua sudah paham ya tadi ya yang disampaikan Frater ya. Salah satunya saya ingin menggarisbawahi tadi yang disebut oleh Frater, bahwa umat di San Fades ini baik-baik luar biasa, sangat murah hati. Maka tepuk tangan boleh kalau untuk kita semua. Jadi di skolastikat boleh. Di skolastikat itu para frater, para romo itu kalau misa selalu setiap hari itu menyebut nama-nama para pemerhati, para donatur yang ikut membantu untuk pendidikan para frater, para calon imam SCY. Maka setiap hari itu ada daftar nama yang disebutkan. Tadi frater mengatakan dia sering mendengar nama-nama umat di paroki San Fades ini, maka frater tadi mengatakan umat di San Fades itu baik-baik dan murah hati. Maka terima kasih atas kebaikan Anda semua, dan hadir sekarang di tengah kita salah satu frater yang juga Anda bantu di dalam proses pendidikan sebagai calon imam. Itu saja yang mau saya garis bawahi. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kepada para petugas liturgi, misdinar, pemazmur, lektor, prodiakon, juga tata laksana dari tim liturgi, kemudian kor, dirijen dan organis dari OMK San Fades. Kita beri tepuk tangan juga untuk mereka. Terima kasih atas kornya. Juga tim multimedia yang selalu setia, petugas liturgi yang lain, juga koster yang telah terus-menerus setia di dalam membantu kita. Maka mari sekarang kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.